sekolah males ini ya diruqyah wae. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini masih dikumpulkan kembali oleh Allah di majelis ilmu. Insyaallah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Alhamdulillah setiap apapun yang terjadi, kalau itu nikmat ya kita syukuri dan kita ucapkan tahmid alhamdulillah. Kalau itu musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan ya kita sabar atasnya dan kita mengucapkan qadarallahu wa masya fa'ala, dan kesabaran itu insyaallah mendatangkan pahala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas kesabarannya menunggu dan menanti kajian ini tetap berjalan seperti yang kita inginkan. Terima kasih tuan rumah Bu Isti ya. Moga-moga Allah berkahi rumahnya, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan sampai ke bab nomor 130, memerdukan suara saat membaca Al-Quran. Memerdukan suara saat membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bukan golongan kami orang-orang yang tidak memperindah suaranya, bukan golongan dari kami orang-orang yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ada lagi riwayat Bara' bin Azib, dari Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, dari Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Karena suara yang bagus menambah kebaikan Al-Quran. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu, karena suara yang bagus menambah kebaikan Al-Quran. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. Berikutnya nomor 131, nanti kita terangkan ya. Mendengar bacaan Al-Quran. Judulnya mendengar bacaan Al-Quran, nomor 131. Hadis dari siapa ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikisahkan Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Al-Quran. Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabatnya. Dan mendapati air mata Rasulullah menangis karena terharu. Dan mendapati air mata Rasulullah SAW menangis karena terharu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya Bu, ini Quran ya, Al-Quran bukan hadis tapi Al-Quran, surat Al-A'raf 204. Surat Al-A'raf ayat 124. Maaf. Al-A'raf 204. 204. Dijelaskan yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Agar kamu mendapat rahmat. Berikutnya nomor 132. Membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat. Yang mulia, lagi berbakti. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata, dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mendapat apa? 2 pahala. 2 pahala. Oke, sampun. Itu 3 bab ya tentang membaca Al-Quran. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan memberi penjelasan atau keterangan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa pun namanya? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, cowok ini, laki. Abu Musa al-Ash'ari ini termasuk sahabat Nabi yang senang membaca Al-Quran dan pandai membaca Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Beliau ini senang membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran dengan bagus suaranya. Gampangannya kita tahsinnya itu baiknya.
Karena mempelajari Al-Quran dengan kaidah supaya memperindah bacaan namanya tahsin. Qira lah istilahnya saiki qira. Nah, Abu Musa ini sahabat Nabi yang baca Al-Qur'annya itu indah. Saking indahnya Rasulullah itu pernah depipis ki apa ya? Mendekati rumahnya Abu Musa al-Asy'ari sambil depipis ki apa ya? Lendetan di sebelah rumah, tapi tanpa diketahui oleh Abu Musa. Jadi gampangane Rasulullah itu pas malam itu lewat kok mendengar suara Al-Qur'an. Oh, ternyata rumahnya Abu Musa al-Asy'ari, terus kemudian beliau menempelkan ke rumahnya di rumah. Namanya apa ya? Depipis. Bahasa Jawanya itu. Menyendiri ya? Bukan menyendiri, Bu. Dia nempel ke awak iki karo ngrungokke iki jenenge apa ngono ki? Wong Jawa. Ya nguping ya. Tapi beliau bukan nguping ya, tapi memang Ingin memojokkan dirinya untuk mendengarkan, saking indahnya. Dan itu Abu Musa al-Asy'ari itu membaca Al-Quran dengan indah itu semalaman sampai larut lah. Jadi bacanya indah, lama lagi gitu ya. Nah, Rasulullah SAW saking senangnya itu nggak kerasa udah lama nunggu sudah lama mendengarkan. Habis itu pulang, ditanya sama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pulang larut malam?" gitu. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa dia baru saja mendengarkan Al-Quran dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan beliau, Abu Musa al-Asy'ari, diberi karunia oleh Allah seperti surulingnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu punya di riwayat itu orang itu mengatakan seperti serulingnya Nabi Daud. Ya, riwayatnya adalah seperti suaranya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu punya suara yang sangat indah, sangat merdu. Sehingga siapa yang baca Qur'annya bagus, maka diidentikan dengan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau Nabi Yusuf itu punya wajah yang tampan, kalau Nabi Musa punya tubuh yang kuat, kalau Nabi siapa tadi ini? Nabi Daud punya suara yang indah. Jadi orang mendengarkan Nabi Daud itu ngomong itu seneng gitu. Apa ya, suaranya indah banget. Piye aku ya ngerti ya. Yang jelas dikisahkan begitu. Nah, siapa yang kalau dia itu membaca Qur'annya indah, maka seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Maka Rasulullah SAW bersabda tadi, ya, bukan dari golonganku orang yang membaca Qur'an tidak memperindah suaranya. Makanya disunnahkan baca Al-Quran dengan indah. Dengan indah itu maksudnya dengan irama, makhrajnya, tajwidnya harus benar. Karena siapa yang membaca dengan makhraj yang benar, insya Allah otomatis ya enak didengar. Sehingga kalau orang-orang itu membaca dengan enak, ya yang mendengarkan pun juga enak ya, senang. Nah, biasanya ada yang memang memiliki beberapa istilahnya apa ya, langgam istilahnya ya. Qiraatnya itu berbagai macam jenis. Jadi contoh aja kalau para imam-imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu suaranya indah-indah. Terus punya irama yang beda-beda tapi apik kabeh. Nah, sekarang yang paling banyak didengar dan terkenal memang Syekh Sudais ya. Beliau itu kalau baca Quran mesti menyentuh hati, membuat haru. Nah, ada kisah lagi Rasulullah SAW pernah mendengarkan suara ngajinya Ibnu Mas'ud yang tadi disebutkan namanya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini pernah membaca Al-Quran di depan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendengarkan dengan seksama sampai ke satu ayat surat An-Nisa kalau tidak salah, yang memberitahukan di dalam ayat itu, ya Muhammad, bagaimana jadinya jika kamu kelak di hari kiamat menjadi saksi buat mereka. Maka Rasulullah pun menghentikan Ibnu Mas'ud untuk membaca. Cukup ya Ibnu Mas'ud, dan terlihat Rasulullah SAW menangis. Nah, ditanya sama Ibnu Mas'ud, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Gampangannya loh, Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi. Lah kok malah Rasulullah nangis? Nah, ternyata Rasulullah menangisnya dikarenakan isi dari kandungan ayat itu tentang bagaimana Nabi SAW nanti dihadirkan oleh Allah untuk menjadi saksi. Ingat ya ibu-ibu, Rasulullah SAW dan umatnya, saya ulangi,
Rasul SAW, Nabi terakhir, dan umatnya, berarti umat akhir zaman kelak di hari kiamat menjadi saksi. Untuk siapa? Umat terdahulu. Saya ulangi ya. Jadi Rasulullah dan para umatnya termasuk kita insya Allah kelak akan menjadi saksi, dijadikan saksi oleh Allah untuk umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulunya itu Contoh, saat Bani Israel nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala, orang-orangnya itu, kita nanti ditanya, benarkah dulu Nabi Musa itu berdakwah kepada Bani Israel untuk mentauhidkan? Nah, kita harus membenarkan. Benar ya Allah, karena tercantum dalam Al-Quran. Nabi Musa benar. Sampai nanti terakhir itu Nabi Isa alaihissalam. Wahai umatnya Muhammad, benarkah dulu Nabi Isa ini mengajarkan tauhid kepada umatnya? Benar, karena kita ini umat akhir zaman mengetahui sejarahnya umat-umat terdahulu. Makanya kita disuruh menjadi saksi. Ya namanya saksi kan berarti tentang peristiwa yang sudah terjadi. Itu namanya saksi. Maka besok kita akan diambil kesaksiannya. Benar nggak para nabi itu dulu berdakwah, mendakwahkan untuk tauhid tidak syirik? Benar nggak dulu umat-umat yang melanggar, yang mendapatkan azab dan murka karena kezaliman mereka? Jadi kita itu disuruh oleh Allah untuk menjadi saksi. Tapi kalau nggak belajar ya nggak tahu ya tadi. Ya nggak tahu. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Maka beruntunglah besok yang dipilih oleh Allah menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu. Nah Rasulullah ini mendapatkan ketetapan dari Allah dalam surat An-Nisa ini bahwa engkau kalau akan menjadi saksi. Rasulullah itu menangis. Nah dua tafsir Rasulullah menangis apa? Terharu karena dijadikan Allah menjadi saksi terakhir untuk umat-umat sebelumnya, membenarkan para nabi dan rasul yang sudah berdakwah. Ya enaknya kita itu lahir di akhir zaman kan jadi ngerti sejarahnya umat terdahulu. Lah nek umat dahulu yang nggak bisa jadi saksi buat kita. Urung lahir belum tahu sejarahnya. Apa yang akan terjadi di masa depan mereka nggak ngerti. Nah kita ngerti dari apa? Dari Al-Quran, dari Nabi, sehingga kita besok menjadi saksi. Nah ini diulangin ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mendengarkan bacaan Quran dari sahabat. Yang pertama tadi Abu Musa yang memiliki suara yang indah. Yang kedua mendengarkan dari Ibnu Mas'ud tentang apa-apa yang dalam Al-Quran. Meskipun Rasulullah ini mendapatkan Al-Quran, tapi Rasulullah senang mendengarkan dari sahabat. Nah, sunnah mendengarkan Al-Quran adalah dengan diam dan memperhatikan. Saya ulangi ya Bu, sunnah kalau ada yang baca Quran kita diam dan memperhatikan. Maka siapa yang dia diam, mendengar dan memperhatikan, Allah akan curahkan rahmat kepadanya. Sehingga kalau kita ini ada yang baca Quran, kalau kita dengerin, kita insya Allah kecipratan pahala, kecipratan rahmat. Saya ulangi ya, kecipratan pahala dan mendapat rahmat. Sampai-sampai di hadis yang lain itu disebutkan kalau ada yang baca Quran yang kita mendengar, kita dapat pahala yang sama meskipun tidak membaca. Contoh di kajian ini misalkan ada satu yang baca Quran, kita semua dengerin, insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Dan semua yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan yang istimewa lagi tadi disebutkan ya, bahwa orang yang membaca Al-Qur'annya itu bagus ya, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan di mana mereka akan memiliki kedudukan bersama dengan para malaikat. Masya Allah, ini luar biasa itu. Maka mereka-mereka yang bacaannya bagus gitu ya, yang mereka ini bisa membuat orang itu tergetar hatinya karena bacaan-bacaan Al-Qur'annya itu, Masya Allah, itu bisa membuat orang-orang itu tergerak dapat hidayah. Maka orang-orang yang bacaannya bagus, pandai, pinter, lanyah, maka para malaikat-malaikat yang mulia itu akan mendatanginya, sehingga dia juga akan dikumpulkan bersama mereka para malaikat. Malaikat itu senang kalau ada orang yang baca Quran. Maka seneng meneh nek sing maca Quran kuwi bagus ya. Makanya nek iso maca Quran aja dibatin. Ya maca Quran ya kudu diucapkan. Nek saged ya tartil ya, makhrajnya benar, suaranya iramanya ada begitu. Ya enggak apa-apa, sing penting makhrajnya benar. Karena bacaan Quran itu siapa yang makhrajnya benar, tajwidnya benar, sudah otomatis suaranya bagus. Suara itu bukan
Bukan bawaannya nyanyi, bukan. Suara itu bahasa panjang pendeknya, dengungnya, ikhwanya, terus apa namanya idharnya dan sebagainya itu pas gitu. Nah nek ora ngerti tajwid ya ora pas. Alah malah karuan. Malah ancur-ancuran lah, enggak bisa. Makanya kalau ada orang yang bacanya dengan benar tajwid makhrajnya sudah otomatis bagus. Ya, sudah otomatis bagus. Makanya ini pentingnya atau wajibnya kita memahami Quran dengan tajwidnya. Maka mempelajari tajwid itu sangat wajib. Sebelum membaca Al-Quran harus belajar tajwid. Nek ora yo kleru. Engko nek kleru panjang pendek beda artine. Contoh misalkan baca Al-Fatihah kudune iya malah dibaca iyaka. Iyaka sama iyaka itu beda. Ya kalau iyaka berarti hanya kepadamu ya Allah. Nah kalau iyaka itu menyembah matahari, hanya kepada matahari kami menyembah. Nah itu beda artinya. Harus jelas iya ya iya. Kalau ada imam sholat kok iyanya tidak tajwid, tidak ada tasjidnya, nah, maka jangan diikuti. Wes berarti orang nyembah Allah malah nyembah matahari. Makanya sesuk boleh imam liyane. Karena apa? Tajwidnya tidak benar. Sampai-sampai Bu, seorang imam kok tajwidnya tidak benar itu tidak boleh diikuti. Itu sholatnya tidak sah. Wes sholatnya tidak sah, bisa jadi itu malah melakukan penyembahan bukan kepada Allah. Maka seorang imam sholat wajib hukumnya mengerti tajwid panjang pendeknya sehingga tidak menyalahi arti dari yang dibaca. Karena nyuwun sewu tinggal Bu, tinggal jangan sholat di situ. Sehingga kalau ada yang nanya, Bu kok ora tau sholat kulo, imamnya salah terus ning ngaji ngono. Lah berarti apa? Ya ana sing ngeleke kon dandani macane. Nah tapi dia ngeyel nggak mau tinggal, sehingga kita nggak akan dosa, tidak sholat di situ nggak dosa, dan kita tidak mengikuti musola itu ya nggak dosa juga, karena ada alasan yang dibenarkan. Kalau kita tetap ikut di sini, ala rapopo toleransi, udah ya sholatnya rasa eman-eman. Makanya kalau kita jadi makmum di belakang imam itu kadang nggak teke, ya nggak teke apa panjang pendeknya karo makhrajnya. Kalau salah ya jangan di nek iso kandhani sik, nek ora iso kandhani tinggal. Nah, kalau hanya perbedaan misalkan fa jadi pa, nah itu bahasa orang Sunda. Orang Sunda ya itu masih ditoleransi. Contoh wong Magelangan itu ya, nggak bisa ngain, bisanya ngain. Ngain itu masih dibolehkan. Ya, bukan ain tapi ngain. Ya wis memang bukan fa tapi pa, ya kan gitu. Itu orang Sunda begitu. Ya itu za, kalau za itu mengubah arti. Mengubah arti tuh ya, nggak boleh za ya za, ya. Itu banyak itu Bu, yang kayak gitu banyak. Makanya belajar tajwid itu penting. Sehingga orang tua itu kadang-kadang logatnya wis angel dandanane aja diikuti. Gampangane nek cah nom sinau ya sinau sing bener, aja sinau sing ora bener. Kemudian toleransi itu diperbolehkan untuk apa? Untuk orang-orang yang udah sepuh-sepuh sing angel-angel. Memang ngono. Tapi kalau jadi imam yang bener nggak boleh itu ada kesalahan. Ya misalkan tetap pa, ya nggak boleh, harus fa ya fa, nggak boleh pa. Ain ya ain, nggak boleh ngain ya, gitu. Ya kalau seperti itu nanti jadi salah semua. Ain ya, bukan ngain. Nah ini tentang membaca Al-Quran. Dan siapa yang membaca Al-Quran dengan tartil, tartil itu artinya lancar, maka mendapatkan pahala sesuai dengan huruf yang dibaca. Jadi misalkan alif lam mim ya 3 huruf, nah dapat 1 hurufnya itu 10 kebaikan. Nah nek mocone ora tartil, grotal gratul atau terbata-bata, pahalanya 2. Itu apa maksudnya? 2 itu pahala grotal gratulnya dan pahala membacanya. Jadi mocone iki usaha mocone iki dikai siji pahala, grotal gratul dikaine siji pahala. Ya pahalane sithik, pahalane loro tok kuwi mau. Tapi nek sing mocone tartil pahalane adalah setiap hurufnya. Makanya Masya Allah orang-orang yang pandai baca Quran lancar itu hitungannya per pahala. Ya, makanya kalau bisa bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya ya sesuai makhrajnya, tajwidnya.
Yang masih grotal-gratul ya belajar, insya Allah lama-lama bisa. Demikian ibu-ibu sekalian, berkenaan dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Moga-moga menjadi ahlul Quran, menjadi keluarganya Allah Ta'ala di dunia, dan insya Allah mendapat syafaat di hari kiamat dari Al-Quran yang kita baca. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Oh, duluan ada acara ya. Siap, makasih Bu ya. Kita tuh Tanya dulu itu siap. lagu Al-Quran itu di tiap negara itu beda-beda. Beda Bu, beda. Jadi sebetulnya itu bukan tiap negara, mau satu negara aja ya beda-beda. Kadang satu kampung beda. Memang ada semacam nggak apa-apa. Selama makhrajnya benar, tajwidnya benar, nggak ada masalah. Itu ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Bu. Iya Bu Yati.